Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nur Laili dengan NIM 176100079. Untuk memenuhi ujian akhir semester saya di pengantar topologi, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi ruang topologi, lalu himpunan buka, himpunan tutup, dan juga himpunan buka tutup. Pertama, kita akan membahas definisi ruang topologi dahulu. Sebelum kita membahas ruang topologi, kita harus tahu dong topologi itu apa. Nah, berdasarkan definisi 1.1.1 diberikan himpunan tak kosong X. Suatu koleksi tau yang berisikan himpunan-himpunan bagian dari X dikatakan topologi pada tau apabila memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat yang pertama, X dan himpunan kosong termuat di dalam tau. Syarat yang kedua, gabungan berhingga ataupun tak hingga dari himpunan-himpunan di tau termuat juga di tau. Lalu syarat yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tau berada di tau juga. Nah, pasangan X, tau disebut sebagai ruang topologi. Jadi ruang topologi itu kalau memang X-nya itu dikatakan topologi pada tau, lalu X, tau itu ada kurungnya, itu disebut ruang topologi. Nah, kita ibaratkan ya, seumpamanya pop mie. Di pop mie itu kan ada mie-nya, ada kuahnya, ada baksonya. Nah, seumpamanya mie-nya itu adalah X-nya. Nah, kuahnya itu taunya. Nah, berarti kan X-nya itu adalah himpunan bagian dari taunya. Begitu juga mie-nya. Mie-nya itu himpunan dari kuahnya itu tadi. Nah, pop mie-nya, wadah pop mie-nya itu adalah ruang topologinya. Begitu. Nah, langsung kita masuk contoh ya. Nah, contohnya gini, diberikan X sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F. Dan tau sama dengan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, F. Nah, kita menentukan apakah X itu topologi di tau dulu, baru bisa kita menentukan ruang topologinya. Begitu. Berdasarkan definisi 1.1.1 X kita lihat syaratnya yang nomor 1, X ada himpunan kosong termuat di dalam tau. Jadi kita membuktikan dulu apakah X dan himpunan kosong itu ada di tau gitu. Dilihat di taunya, ada kan X sama taunya. Berarti terbukti. Berarti syarat 1 itu X dan himpunan kosong tau termuat di dalam tau itu terbukti. Begitu. Lanjut ke syarat yang kedua. Gabungan berhingga ataupun tak hingga dari himpunan-himpunan di tau termuat di tau juga. Apakah terbukti? Lah, mari kita selidikin ya. Itu kita contohnya itu ada di kolom di sampingnya. Dilihat, itu kan ada X gabungan dari himpunan kosong. Itu termuat juga di tau. Lalu himpunan A gabungan himpunan C, D, maaf itu kurang tutup kurung, itu kan sama dengan himpunan A, C, D, itu juga termuat di tau. Lalu himpunan A, C, D, gabungan dari himpunan B, C, D, E, F, itu kan sama dengan X ya. Nah, itu juga termuat di tau. Nah, nanti himpunan kosong gabungan himpunan A, gabungan C, D, gabungan himpunan
A, C, D, gabungan himpunan B, C, D, E, F, itu kan juga ada di tahu juga begitu. Jadi terbukti kalau seumpamanya gabungan berhingga ataupun tak hingga dari himpunan-himpunan di tahu termuat di tahu juga. Nah, lanjut ke syarat yang ketiga. Syarat ketiga itu irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tahu berada di tahu juga. Nah, kita lihat di kolom yang bawah itu kan ada X irisan himpunan kosong itu juga termuat di tahu. Lalu himpunan A irisan himpunan C, D itu sama dengan kan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong juga termuat di A. Lalu himpunan A, C, D kalau diiriskan himpunan B, C, D, E, F itu kan hasilnya himpunan C, D. Nah, itu himpunan C, D itu juga termuat di tahu. Nah, kalau mau contoh lagi itu ada juga itu dilihat. Itu kan ada himpunan A. Himpunan A kalau diiriskan dengan himpunan A, C, D itu kan ada juga di tahu. Ya kan? Nah, kalau himpunan CD diiriskan dengan himpunan A, C, D itu kan sama dengan himpunan C, D. Lah, himpunan C, D itu juga ada di tahu. Berarti kan terbukti seumpamanya irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tahu berada di tahu juga itu sudah terbukti. Nah, berarti bisa dong kita menyimpulkan bahwa tahu itu adalah topologi di X karena memenuhi kondisi-kondisi 1, 2, dan 3 yang berdasarkan definisi 1.1 tadi. Gitu. X termasuk dengan X termasuk dengan topologi tahu termasuk dengan topologi X, berarti kita sudah tahu dong berdasarkan definisi kalau X, T itu adalah ruang topologinya gitu. Nah, kita langsung ke slide-nya selanjutnya ya. Ini adalah contohnya selanjutnya dari ruang topologi tadi ya. Kita menentukan topologinya dulu. Diberikan A, B, C, D, E dan tahu himpunan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, E, himpunan B, C, D. Nah, kita juga menentukan nih di soal ini apakah ini termasuk topologi atau tidak. Nanti kalau topologi berarti memiliki ruang topologi. Kalau bukan topologi berarti tidak memiliki ruang topologi. Kita mencari tahunya menurut definisi 1.1 seperti yang tadi ya. Nah, berdasarkan syarat yang pertama kan itu udah dijelaskan ya, yang tadi kan X dan himpunan kosong termuat di dalam tahu. Nah, kita lihat di tahunya apakah termuat X sama himpunan kosongnya itu kan termuat kan, berarti untuk syarat nomor 1 itu terbukti kalau X dan himpunan kosong termuat dalam tahu. Nah, langsung ke syarat yang kedua. Gabungan berhingga ataupun tak hingga dari himpunan-himpunan di tahu termuat di tahu juga. Nah, kita lihat dari semuanya X gabungan dari himpunan kosong ada nggak di tahu? Ada ya. Lalu X gabungan dari himpunan A ada juga di tahu. Lalu X gabungan dari C, D itu juga ada di tahu. Maksudnya X gabungan himpunan C, D itu juga ada di tahu. Terus ini himpunan A gabungan himpunan C, D itu apakah ada di tahu? Tidak ada ya. Jadi kan himpunan A gabungan himpunan C, D itu kan sama dengan himpunan A, C, D. Sedangkan di tahu kan tidak ada. Nah, karena sudah ada satu yang tidak terpenuhi, berarti
kalau syarat yang kedua itu tidak terbukti. Kalau udah syarat yang kedua itu tidak terbukti, berarti kita sudah tidak usah memerlukan yang lain atau syarat yang ketiga. Berarti X itu bukan sebuah maksud saya, maaf, tau itu adalah bukan topologi di X. Karena ada kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa lanjut ke syarat yang ketiga. Tapi saran saya sudah aja, tidak usah dilanjut. Kalau berdasarkan irisan ya, kita coba. Nah, ini seumpamanya irisan himpunan A, irisan dari himpunan C, D itu kan sama dengan himpunan kosong ya. Itu ada juga di tau. Lalu himpunan A, irisan himpunan A, C, E itu ada juga di tau ya. Soalnya itu kan hasilnya himpunan A. Terus himpunan CD, irisan himpunan A, C, E itu kan hasilnya himpunan C, sedangkan itu juga tidak ada di tau. Kalau udah syarat 2 dan syarat ketiga tidak terpenuhi, berarti itu bukan termasuk topologi. Jadi tau adalah tau itu bukan topologi dari X karena tidak memenuhi kondisi 1, 2, dan 3 berdasarkan definisi dari 1. Maka di sini di contoh ini tuh tidak mempunyai ruang topologi. Begitu. Sudah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat di grafiknya ini ya. Tadi kan setelah kita membahas ruang topologi, saya akan membahas himpunan terbuka, himpunan tertutup, dan juga himpunan buka tutup. Saya analogikan ini segitiganya seperti ini. Yang warna hitam itu adalah himpunan tertutup, sedangkan yang warna biru itu adalah himpunan terbuka. Nah, di tengahnya itu kan ada warna biru sama hitam. Nah, udah kelihatan. Kalau biru dan hitamnya itu adalah himpunan terbuka dan tertutup. Begitu ya. Langsung kita masuk. Apa sih himpunan terbuka itu? Apa sih himpunan tertutup itu? Apa sih himpunan terbuka dan tertutup? Tapi kalau dilihat dari itu kan udah jelas. Kalau himpunan tertutup sama himpunan tertutup dan terbuka itu gabungan. Maksudnya dari himpunan terbuka dan tertutup. Tapi lebih jelasnya kita akan melihat ke definisinya. Nah, pertama kita mulai dari himpunan terbuka. Himpunan terbuka. Untuk sebarang ruang topologi X, tau, anggota-anggota dari tau dikatakan sebagai himpunan terbuka. Jadi yang tadi yang awal-awal kita kan sudah membahas kalau topologi itu kayak pop mie gitu, ada kuahnya, ada itunya lah. Kan kuahnya itu sebagai taunya. Lah di sini tuh kalau kita mau nyari himpunan terbuka, itu bisa jadi taunya itu kuahnya itu tuh himpunan terbukanya begitu. Kita coba contohnya ya. Umpamanya ini saya ambil dari yang tadi kan kita udah buat contohnya yang slide ketiga itu kan di slide ketiga itu kan mereka itu adalah topologi lah, itu saya masukkan di sini, saya carikan himpunan bukanya. Nah, itu X-nya itu kan sama dengan A, B, C, D, E, F. Terus taunya sama dengan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, F. Nah, terus kita cari tuh himpunan buka. Kan udah didefinisikan kan bahwa himpunan terbuka itu anggota-anggota dari tau. Nah, bisa ditulis kalau itu adalah anggota dari tau itu saya tuliskan kalau himpunan bukanya itu X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, F. Nah, terus kita lanjut ke himpunan tertutup. Definisinya dulu. Misalkan X, T merupakan ruang topologi. Suatu himpunan bagian S dari X dikatakan himpunan tertutup jika komplemennya merupakan himpunan terbuka dari X, T. Nah,
Jadi bisa dikatakan kalau kita garis bawahin ya, kalau seumpamanya himpunan tertutup itu komplement dari himpunan terbuka, itu kita ingat-ingat. Nah, terus nanti kita implementasikan gitu. Diberikan X sama dengan A, B, C, D, F, dan tau itu himpunan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, F. Nah, itu kan seperti contoh ya yang di himpunan terbuka ya. Nah, maka kalau kita yang di himpunan tertutupnya itu gimana? Nah, kita garis bawahi bahwa himpunan tertutup itu adalah komplement himpunan terbuka. Nah, kita lihat di samping ini ya, yang bagian himpunan terbuka. Itu kan himpunan terbukanya itu adalah X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E, F. Berarti himpunan tertutupnya apa? Kita lihat. Komplement dari himpunan X-nya itu adalah kan himpunan kosong. Nah, kita tulis di himpunan tertutup ini, himpunan kosong. Lalu, komplement dari himpunan kosong adalah X. Berarti kita tulis X-nya. Terus, komplement dari himpunan A adalah himpunan B, C, D, E, F. Kita tulis di himpunan tertutup. Terus, komplement dari himpunan A, C, D itu adalah himpunan A, B, E, F. Kita tuliskan di sini juga. Terus habis itu, kita tulis juga himpunan B, komplement himpunan B, C, D, E, F. Kita tulis, itu komplemennya adalah A. Mohon maaf, tadi itu kan komplement dari himpunan A, C, D itu adalah himpunan B, E. Terus komplement himpunan C, D itu adalah himpunan A, B, E, F. Gitu. Baru komplemennya dari himpunan A itu himpunan B, C, D, E, F. Gitu. Jadi komplemennya dari himpunan terbuka. Nah, terus kita lanjut dari himpunan terbuka dan tertutup. Definisinya adalah himpunan bagian S dari ruang topologi X, T dikatakan closed. Jadi closed bahasa Inggris ya, itu adalah closed and open, itu terbuka dan tertutup dan terbuka. Jika terbuka dan tertutup pada ruang topologi X, tau. Kita ambil contohnya tadi, kalau X itu adalah himpunan A, B, C, D, F, terus taunya itu himpunan X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E, F. Nah, berapa tuh himpunan buka tutupnya? Dilihat yang di sebelah kanan dan kiri. Ya, itu dilihat di himpunan buka dan tutup. Kan ada X. Di himpunan buka ada X, di himpunan tutup ada X. Berarti di himpunan buka tutup ada X. Terus di himpunan buka ada himpunan kosong dan himpunan tutup ada himpunan kosong. Berarti di himpunan buka tutup ada himpunan kosong. Lalu di himpunan buka ada himpunan A dan di himpunan tutup juga ada A. Berarti ditulis kalau di himpunan buka tutup ada A juga gitu. Terus di himpunan buka ada C, D. Sedangkan di himpunan tutup tidak ada C, D. Berarti di himpunan buka dan tutup itu tidak ada C, D. Terus di himpunan buka ada A, C, D. Sedangkan di himpunan tutup tidak ada A, C, D. Berarti tidak ditulis juga di himpunan dibuka tutup gitu. Terus di himpunan buka itu ada B, C, D, E sama F. Sedangkan di himpunan tertutup juga ada himpunan B, C, D, F. Jadi kita tulis di himpunan buka tutup itu ada himpunan B, C, D, E, F begitu. Nah, jadi bisa dibayangkan kan, jadi seumpamanya yang segitiga itu kan
gambar segitiga itu ya, yang hitam itu himpunan tertutup, sedangkan yang biru itu himpunan terbuka. Nah, yang tengah-tengahnya itu adalah clopen atau himpunan buka tutup. Makanya gabungannya dua-duanya itu. Jadi ya terdapat himpunan terbuka sama terdapat himpunan tertutup. Begitu. Nah, terima kasih sudah mengikuti presentasi saya sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak yang salah, banyak salah ngomong dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.